Sahabat Alkitab, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan diskusi pembelajaran kita tentang satu topik yang sudah kita mulai coba kenali ya lebih dalam sejak minggu lalu, yaitu tentang HIV/AIDS. Masih dengan narasumber dua orang anak Tuhan, umat Tuhan yang memberikan perhatian penuh tenaga upayanya terkait isu HIV/AIDS ini. Ada Om Marcel dan juga ada Ibu Ida. Kita akan lanjutkan diskusi kita, obrolan kita. Terakhir kita ngomongin tentang trauma. Dan kalau kita ngomongin tentang hubungannya dengan HIV/AIDS, ada satu simbol ya, atau lambang, yang itu pita merah. Pita merah. Banyak orang yang mempertanyakan apa sebenarnya nilai, makna, dan mungkin latar historisnya. Pita merah atau red ribbon ini sebenarnya berasalnya itu kalau kita mundur ke belakang kepada tahun 1960-an ya, terutama ada perang Vietnam, itu tentara-tentara dari Amerika waktu kembali ke Amerika yang hidup, bayangkan udah bertahun-tahun mereka di Medan, gitu hidup, mereka mencari keluarganya kan, dan keluarganya juga mencari mereka. Lalu keluarga-keluarga ini menyambut tentara-tentara yang pulang, itu mereka mengikat pita warna kuning di pohon di depan rumahnya. Ada lagunya malah itu, Tie a Yellow Ribbon on an Old Oak Tree. Untuk yang rumah yang ada pita warna kuning itu adalah rumah orang dari yang keluarga dari tentara yang pulang dari Vietnam. Jadi kemudian menjadi pita kuning ya. Pita kuning, lalu kemudian pita kuning, tradisi ini sebenarnya itu kan menyambut selesai perang sudah, ya kan? Jadi berarti mereka udah sambut. Kalau untuk HIV itu juga gitu, diharapkan dengan lambang pita merah. Kenapa dia bermerah? Merah karena darah ya, dia dari darah. Sama aja kan, apa namanya, red cross, palang merah. Palang merah. Nggak bilang palang hijau atau palang hijau juga ada. Jangan salah, palang hijau juga ada. Atau palang kuning atau palang ini. Jadi pita merah itu adalah lambang bahwa untuk terus berjuang selesai ini. Dan Pak tadi kalau ada juga yang bilang ikatan yang kuat. Lalu kemudian pita kepedulian terhadap masalah ini. Kemudian ada juga pada pita hijau, pita pink ya. Pink itu untuk cancer, payudara. Jadi macam-macam semua bikin pita, ada pita hitam dan sebagainya. Pita putih pun juga ada. Oke. Jadi intinya itu, makanya kita berharap dengan adanya pita merah ini, kita berharap pita merah ini benar-benar menunjukkan simbol AIDS sudah bisa kita atasi. Dan kita sudah mulai mendekati ke sana. Kita welcome dengan orang dengan HIV/AIDS gitu. Kita peduli, kita peduli dengan mereka. Kita mau merangkul mereka. Hari AIDS itu diperingati setiap tanggal 1 Desember. 1 Desember. Iya. Ya, jadi baru-baru aja ya sebenarnya 1 Desember. Kalau yang tadi kita kan AIDS Memorial, AIDS Candlelight Memorial ini itu pertama kali memang itu setahun setelah mulai hebohnya penyakit ini di Amerika, itu di San Francisco, mereka kemudian mulai mengadakan itu tadi renungan mengenang teman-teman mereka yang meninggal karena AIDS, karena AIDS bukan HIV/AIDS, meninggal karena AIDS, dan terus berjuang bagaimana caranya supaya teman-teman yang lain tidak terkena. Ini adalah gerakan dari komunitas masyarakat, inisiatif dari mereka sebagai respon terhadap wabah ini. Kemudian saya lupa lagi persisnya kapan, WHO mengeluarkan yang namanya Hari AIDS Sedunia, International AIDS Day ya, kita bilang khas ya, Hari AIDS Sedunia. Dan ada juga Hari TB Sedunia, hari tahun 82. Tahun 82. Iya. Khas mulai diperingati di Indonesia. Di dunia. Di dunia ya. Tapi sebelumnya itu kita emran dulu. Jadi emran dulu lebih dulu. Kan jauh kemudian WHO terus kemudian keluar ini.
Begitu pula di Indonesia, yang respon terhadap HIV itu dulu justru adalah komunitas, bukannya pemerintah. Jadi memang dimulai dari gerakan teman-teman dulu. Teman-teman, karena mereka melihat teman-temannya sendiri Iya, kena dan iya. menjadi korban. Selalu berawal mereka yang mengambil inisiatif Iya. atau berespon, bagaimana teman-teman kita udah kena ini, apa ini. Iya. Nah, jadi dari masyarakat sendiri. Karena menyadari kebutuhan itu ya Om, Iya. untuk saling Iya. mendukung, saling menguatkan. Itu intinya, mendukung. Iya. Dan itu harus mendukung benar-benar ya Bu ya. Iya. Iya. Bukan hanya lip service aja, tapi benar-benar mendukung Bukan secara- formalitas. secara apa, dari dalam hati dan Iya. juga secara rohani juga Iya. mendukung. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Oke. Iya. Ini kita mau lihat ada data. Saya mengutip dari Kemenkes, perluas akses pencegahan pada perempuan, anak, dan remaja. Ada 3 kategori di situ, perempuan, anak, dan remaja. Lalu kalau dari datanya, data dari tahun 2018 sampai 2022 nih, Om Marcel dan Ibu Ida. 79 orang dengan HIV atau disebut ODIF mengetahui status HIV-nya. Berarti artinya ada sekitar 21 yang tidak Tidak gitu ya. mengetahui. 41% ODIF yang diobati, artinya ada sisanya dari 100% yang tidak mendapatkan pengobatan. Ya. 16% ODIF yang diobati mengalami supresi virus. Gitu ya. Wah, ini angkanya juga sebenarnya bisa dibilang tinggi atau rendah? Kalau 16% Kecil. ODIF. Kecil Kecil ya. banget. Ya, kecil. Nah, berdasarkan data modeling AEM, ini nggak tahu AEM itu apa, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Tapi saya lanjutkan. Tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV. Sekitar 40% dari kasus infeksi baru tersebut terjadi pada perempuan. Nah, penyebabnya paling tidak ini ada 4. 1, pandemi COVID-19 karena waktu penelitiannya mencakup juga ketika COVID terjadi. Lalu ada retensi pengobatan ARV yang rendah. Terus adanya ketidaksetaraan dalam layanan gitu ya, yang serta masih dirasakannya stigma. Itu tadi juga kita udah bahas. Dan 4, diskriminasi. Gimana Om Marcel atau Ibu Ida melihat Ibu Ida mungkin kenyataan bisa ini? langsung bisa Iya. Iya. tentang Jadi perempuan. memang Iya. benar secara data memang 79% dari kita di Indonesia sudah mengetahui status HIV-nya. Tapi apakah mereka sudah langsung minum obat? Tidak. Karena kenapa? Kalau dia datang ke fasilitas kesehatan, mungkin kita akan arahkan untuk dia segera minum ARV. Mulai dari tahun 2013 itu kita mengenal yang namanya test and treat. Jadi begitu dia tahu status, langsung minum obatnya. Oke. Kalau dulu sebelum 2013 itu kita harus ditunggu dulu yang namanya Sampai kekebalan sedih. tubuhnya itu di bawah 350. Oh, jadi kayak ada syaratnya Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau di bawah 350 dia baru minum obat, ya dia sudah masuk dalam makin- masa AIDS dong. Penyakitnya tadi Iya, udah masuk nah semua. makanya lebih susah. iya. Makanya kita sekarang dimulai 2013 kita mengenal namanya test and treat. Di situ dia tes, dia harus langsung minum obat. Tapi karena gampangnya sekarang akses tes, Iya. misalnya Aldi misalnya mau tes nggak perlu harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, pergi ke laboratorium swasta juga bisa, atau beli alat secara online juga bisa. Bisa dilakukan mandiri Bisa berarti? dilakukan mandiri itu. Nah, ini yang kadang-kadang bikin miris. Dia tahu status, dia tidak minum obat, apa jadinya? Makanya angkanya bisa seperti itu. Iya ya. Sekian persen tahu status tapi minum obat. Kayak turun ya. Maksud Kecil, dari sini aja iya. 79%, Iya, tapi yang diobati 41%. 41%. Artinya kan turun masih, itu. masih di bawah Berkurang. 5, Iya, masih makin berkurang. 50% yang minum obat Iya, kan. iya. Nah, ada lagi, yaitu diiming-imingi dengan obat herbal. Jadi nggak berhasil. Iya, iming-iming obat herbal, kemudian juga dia masih merasa saya dengan Denial. HIV juga belum ada apa-apa. Tidak. Toh kalau masih HIV, sehat. iya, orang kan punya memori kalau HIV itu adalah rambutnya rontok, harus ada jamur, kurus, ya kan? Memori masih tetap itu gitu. Tapi kita tidak pernah pikirkan itu adalah tahapan. Iya. Udah masuk ke Perkembangan tadi. virus di dalam tubuh Iya, tadi ya. masuk kalau sudah dia masuk dalam masa AIDS, AIDS, baru baru seperti bentuk itu.
Kalau dia masih di HIV awal ya nggak akan seperti itu. Justru gitu. yang diupayakan adalah jangan sampai masuk ke sana. masuk. Iya. Nah, itu yang makanya sampai hanya 41% Jadi memang yang minum angka obat. ini perlu membangkitkan kesadaran pada Ya, seluruh masyarakat ya sebenarnya ya. Ya. Termasuk juga keluarga dari maksudnya Benar. kalaupun ada orang yang melakukan perilaku beresiko itu tadi jangan dihakimi tapi ya tolong dia supaya mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Iya. Jadi ya, yang tadi berkaitan dengan itu memang dia kalau zaman dulu belum ada obat kan. Iya. Jadi kalau udah dan orang nggak tahu bahwa dia sudah terinfeksi. Iya. Dia cuma dia baru tahu bahwa dia berperilaku berisiko setelah baca informasi dan dikasih tahu dari penyuluhan. Datangnya udah telat. Udah masuk ke dalam stadium lanjut. Diobatin nggak? Tetapi sekarang sudah ada obatnya, itu juga masih susah. Sayang, makanya obatnya gratis. Gratis pula. Obat gratis ya? Gratis. Itu gratis. Nah itu yang saya kadang-kadang suka sedih ngeliatnya. Zaman dulu itu beli mahal dan pontang-panting. Bahkan ada yang bahkan ada, kalau saya boleh sebutkan, salah satu tokoh HIV tokoh peduli AIDS di Indonesia, Susana Murni, awal-awal dia menolak untuk memakai obat ini, Bang. Saya nggak sanggup. Kalau sekali dua kali seumur hidup saya mesti begini, dari mana saya duit? Karena mahal. Mahal. Dia meninggal pas pada saat obat dikasih gratis. Kita semua langsung sedih. Waduh, itu dia yang berjuang pas pada saat obat dikasih gratis. Dia tidak bisa menikmati. Itu fakta historis yang harus disadari oleh banyak orang gitu ya. Makanya pada saat kita malam perenungan itu yang kita menjadi motivasi kepada teman-teman ODIP. Ini loh, banyak teman-teman kita dulu zamannya mereka itu harus membeli obat. Nah, kalian ini sekarang sudah free semua. Tadi Pak Marcel juga kan ada pemeriksaan viral load. Jadi dia minum obat. Untuk penilaiannya apa sih tentang teman-teman ini? Dia minum obat, ada penilaiannya. Virusnya itu dia harus tidur. Dia patuh minum obat, virusnya tidur. Pemeriksaannya viral load. Jumlah virusnya yang dilihat. Itu juga sudah dikasihkan free sama pemerintah. Gratis. Terus lagi sekarang, kalau sudah, jadi alat untuk mentesnya ini, kalau sudah tidak bisa terdeteksi lagi, itu malah dibilang, dan tidak mempunyai penyakit-penyakit infeksi menular seksual lainnya, biasanya itu daya tularnya juga hampir tidak ada. Tidak ada. Jadi dibilang undetectable equal untransmissible. Tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Itu yang jadi harus dikampanyekan terus. Dampaknya signifikan sebenarnya. Dampaknya signifikan. Tapi mereka makanya perlu konseling ya. Mereka mengatakan, lu ngomong enak aja. Lu pikir enak dulu setiap hari mesti minum obat yang ini dan efek sampingnya segala macam. Dunia farmasi sudah sedemikian maju. Obat yang dulunya berapa banyak tuh? 3 ya? Ya, 3 macam. Sekarang dibikin ukurannya gede-gede. 1. Dibikin yang kecil dan gampang sekali. Bahkan sekarang ada obat yang lebih bagus lagi, baru keluar nih, Dotoglavir namanya. Itu dia minum 6 minggu saja patuh, virusnya sudah tidur. Udah nggak kebaca. Sebelum ada obat itu memang waktunya biasanya 6 bulan, 1 tahun, baru dia butuh. Tiap hari tuh berarti. Ini sekarang 6 minggu saja dia sudah patuh, virusnya sudah tidak terdeteksi. Dan efek sampingnya macam-macam ya. Kesian kalau kita dengar. Kalau obat keras. Ya, memang kalau dibilang efek samping sih semua juga punya efek samping ya. Kita makan nasi saja ada efek samping ya. Kebanyakan juga ada lah. Cuman itulah tugas kami sebagai konselor, memotivasi mereka gitu. Bahwa orang mengalami efek samping dia belum tentu. Oke. Ya kan? Jadi angka itu ya memang benar. Lalu kenapa fokus ini dari tadi perempuan, anak dan remaja? Ya, memang saat ini angka untuk perempuan cukup lumayan. Pengalaman saya, bagi teman-teman penjajah seks itu, mereka tidak pernah mengaku pekerjaannya sebagai PSK.
mereka akan sebut ibu rumah tangga. Ya, ya. Gitu. Jadi otomatis angkanya masuk di angka ibu rumah tangga perempuan. Oh. Itu pertama. Kedua, pada saat orang membeli seks, ya, orang membeli seks, kita katakanlah dia sebagai seorang ibu di rumah, tapi si bapak adalah orang yang punya banyak kegiatan di luar. Ya. Penjual seks banyak, dia akan membawa virusnya ke rumah. Oke. Dampaknya siapa? Si ibu juga. Mau tidak mau si ibu ini nanti akan hamil, melahirkan anak, Anaknya kena juga. anaknya kena juga. Makanya sekarang ada yang namanya pada semua ibu hamil. Semua ibu hamil sudah dilakukan yang namanya triple eliminasi. Oke. Itu Ya. apa? Itu apa? Nah, kita mengharapkan dari ibu hamil itu kepada Eliminasi. bayinya Ya. itu kita sudah bisa eliminasi yang namanya HIV, Hmm. sipilis dengan hepatitis B. Oke. Itu HIV, Dan sifilis, dan hepatitis B. Ya, itu dari ibu menularnya hamil. tinggi-tinggi juga ya? Ya. Dan sekarang tidak hanya dari ibu hamil, masuk lagi sebelum dia menjadi seorang ibu. Oke. Marriage counseling. Oh iya, Iya, iya. itu. Pengantin. Itu. Ya. Nah, calon pengantin. Ya. Nah, ini juga kalau kami dari bidang yang pemerhati HIV, kami berharap itu tidak hanya DKI lah yang mengeluarkan pergubnya. Tapi kalau bisa semua provinsi ada pergubnya itu, bahwa semua calon pengantin Harus menyertakan wajib itu. wajib dilakukan tes calon pengantin gitu. Nah, saya juga berharap tidak hanya saya mau seminggu lagi mau lakukan pemberkatan, jangan seminggu lagi baru datang. Seperti kita kan sekarang di gereja sudah ada marriage counseling rata-rata Iya, ya. Nah, pada saat dia mulai marriage counseling itu sudah langsung bersinergi datang ke layanan kesehatan. Oke. Itu di layanan kesehatan itu kita tidak hanya bicara tentang fokus tentang HIV saja, tapi semua penyakit yang bisa ditularkan melalui seorang ibu pada Iya. bayinya itu. Itu pendidikan yang harus dibekali ya. Ya, Iya. itu. Pemerintah sudah mulai calon pengantin. Nah, Iya. di atas dia sebelum jadi pengantin ini apa? Oh, di lingkungan sekolah. Iya. Lingkungan sekolah juga sudah masuk, bahkan mulai dari posyandu. Ya, kalau di pencegahan perempuan itu, perempuan ibu ke anak itu sudah mulai dari posyandu. Ya, dia ada prong namanya, ada tahapannya itu prong 1, prong 2, prong 3. Prong 1 itu bagaimana anak sedini mungkin paham dengan alat kelaminnya. Ya kan? Paham dengan perawatan alat Jadi kelaminnya. pendidikan seksualitas. Iya, paham dia dengan toilet trainingnya. Iya, iya. Nah, itu sudah dapat di mana? Di posyandu. Ya kan? Masuk dia ke usia sekolah, kita perkenalkan namanya usaha kesehatan sekolah. Di sana kita bicara dengan Kespro sampai dia masuk ke masa SMA. SMA sampai perguruan tinggi kita perkenalkan, aku tahu, Iya. aku bangga, aku sehat, Iya. abad, Abad. gitu. Betul. Nah, itu kita perkenalkan di sana. Sampai dia selesai perguruan tinggi, masuk ke masa pra-pernikahan. Hmm. Seleksi calon pengantin, tes calon pengantin. Dia menjadi seorang ibu, ya kan? Yaitu tadi triple Iya. eliminasi. Jadi semua sudah ada tahapannya. Iya. Nah, kenapa dikatakan ada juga sekarang kita fokus di remaja? Ya, tadi anak sudah jelas ya. Iya. Remaja, kenapa remaja? Saat ini, ini yang saya lihat dengan masa pandemi, kita bicara karena kita masih dalam masa pandemi, semua kegiatan itu berawal dari internet. Pembelajaran Pembelajaran internet, semua ya. di internet. Relasi Iya, dibentuk dari- semua. Jadi, nah ini yang menjadi mirisnya saya pribadi saya katakan karena kebetulan saya selama pandemi lebih banyak saya melakukan konseling online. Iya. Karena kita juga dibatasi dengan gerak face to face gitu, jadi saya banyak melakukan konseling online gitu. Anak di bawah usia 18 tahun yang kita katakan secara undang-undang anak itu kan masih masuk dalam anak ya. Mereka itu usia 15 tahun sudah tahu yang namanya PSK, penjajah seks komersial itu. Mereka sudah paham. Mereka sudah paham yang namanya panti pijat. Di panti pijat saya seperti ini, kira-kira saya tertular HIV enggak? Gitu.
Dan saya Umur berapa Bu? Maaf. tadi. 15 15 tahun. Usia SMP, ada usia SMP. Sudah masuk ke dalam pengalaman dewasa. Iya. Seperti itu gitu Iya, ya. itu. Nah, itu yang makanya sekarang angka di Kementerian Kesehatan untuk usia anak remaja lah kita katakan itu cukup tinggi. Cukup lumayan tinggi. Nah, ini tadi cambung tadi kata trauma, dia pasti ada trauma. Iya, mental Ya. juga belum Ya, belum terbentuk. belum gitu. terbentuk. Apalagi dia tadinya hanya diiming-imingi lu kalau misalnya pegel apa yuk ke panti pijat mijit gitu kan. Ternyata di panti pijit itu tidak seperti yang dia bayangkan, trauma yang datang sama diri dia gitu. Nah, paranoidnya pun tinggi jadinya. Psikosomatis cukup tinggi sekarang di kalangan remaja. Jadi itu yang membuat angka di perempuan, anak dan remaja itu tinggi. Jadi memang PR-nya banyak. Banyak sekali PR kita bersama, Kita bukan hanya bersama, PR. iya, Ya, betul. PR kita bersama. PR-nya banyak sekali, khususnya Iya. juga orang tua itu artinya perlu lebih lagi memberikan Iya. perhatian. Kalau Dan saya sementara- juga tidak fokus menyalahkan orang tua, tidak mungkin toh Iya, orang tua betul. 24 jam Betul. akan kamu lagi buka apa Iya, di iya, HP kamu iya. kan tidak mungkin. Tapi bagaimana kita dan lingkungan memberi pemahaman. Betul. Makna dia diberikan HP itu apa? Makna di rumah itu harus ada wifi itu apa Ya. gitu. Mungkin pemahaman itu yang harus kita mulai dari lingkungan keluarga. Dan Kalau saya bilang, pendidikan seks juga bukan dari orang tua sebagian besar. Iya. ya Justru Padahal dari luar orang dari tua. luar harusnya itu Dari memang teman, juga dari dari rumah. internet. Dari Ya, rumah. dari rumah. Lingkungan yang paling dasar. Dasar sebenarnya. ya. Sementara kita kalau udah bicara seks saja di rumah Udah tabu. udah tabu. Akhirnya anak-anak ini Mencari sendiri. beriringan dengan rasa Iya. ingin tahunya yang mulai Iya. semakin tinggi Dapatlah informasi yang salah. dan liar. Iya. Ya nggak Itu usah yang ada jauh-jauh. bimbingan ya. Artinya Papa mama kalau misalnya kissing di depan anak, orang-orang akan mengatakan, ih nggak sopan orang tuanya. Nggak katanya. bermoral. Iya nggak bermoral kok ngajarin anak. Padahal sebenarnya dia dengan kissing suami istri di depan anaknya lebih baik kan. Anak itu paham, oh berarti kalau saya sudah jadi papa mama nantinya saya boleh kissing. Iya. Iya kan? Tapi orang pemahamannya enggak loh. Kok di depan anak begitu? Pemahaman ini sebenarnya harus pelan-pelan juga keluarga harus beri pemahaman sama anak. Kamu boleh melakukan ini kalau kamu sudah jadi papa mama. Harus tegas. Iya. Lihat papa mama kan sekarang memang papa mama kalian. Iya. Kami melakukan ini di depan kalian tidak apa-apa. Iya. emang itu Iya. orang dewasa punya Iya. ya. Iya. Iya. Papa mamanya pelukan di depan anak kenapa tidak? Iya. Tapi kita katakan jangan, nggak sopan sama anak kok pelukan di situ gitu. Nah Terlalu ini banyak denial yang dibangun iya, sebenarnya. Iya. Pembelajaran itu Kekhawatiran- yang kekhawatiran juga yang karena salah informasi. Sebenarnya bimbingan yang dibutuhkan adalah Bimbingan. bagaimana Iya. pendampingan dan bimbingannya Iya. kepada anak-anak itu tentang tadi betul sekali. Seberapa jauh Anda mengenal tentang alat kelamin dan tahap-tahap itu. Coba tanya di keluarga-keluarga berapa banyak orang tua menjelaskan itu kepada anaknya. ya anak masuk dalam masa remaja, ya kan? Minimal dia paham. Oh iya, saya sudah mulai tumbuh janggut kalau laki-laki, ya kan? Oh iya, kok saya tadi malam mimpi ya? Mimpi apa? Begini-begini. Hah, gak sopan kamu, nggak boleh begitu. Malah digituin ya. Dibentak malah si anak. Ngomong kayak gitu sama orang tua gitu. Iya. Udah, diam aja. Anak perempuan mulai menstruasi. Harusnya kita ajarkan kan, kamu kalau sudah mulai menstruasi, berarti kamu nanti akan masuk ke dalam tahapan berikutnya. Kalau kamu nanti akan dipegang aja sama laki-laki alat kelamin kamu, atau nanti laki-laki kan melakukan sesuatu sama kamu, akan bisa terjadi kehamilan. Nah itu kan harusnya sudah mulai kita jelaskan kan. Tapi coba kalau orang tua bicara seperti itu, kok vulgar sekali ya papa mamanya. Itu saya alami sendiri. Karena orang tuanya juga belum Iya. siap ya. Saya bisa alami juga, sendiri iya, betul. pada saat saya menjelaskan di depan kelas, ya. Ini pengalaman saya sendiri. Kebetulan saya waktu itu sebagai penanggung jawab program UKS di sekolah. Jadi kami itu sedang memberikan sesuatu ilmu, saya katakan saya selalu kalau dibilang bicara penyuluhan kayaknya hanya sekilas info gitu kan. Berbagi ilmu dengan
teman-teman atau adik-adik di sekolah, itu kita lihat itu sudah mulai yang namanya meraba-raba. Dari situlah kami di sekolah itu adanya tim pelaksana usaha kesehatan sekolah atau TPUKS sampai berjenjang ke tingkat gubernur. Tim itu ada Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Agama, ya. Kami mencoba bagaimana untuk mulai usia SMP tidak lagi pakai roknya pendek, tidak lagi celana pendek. Karena kenapa? Kan sudah mulai tumbuh bulu, kalau anak laki kan malu. Kemudian yang perempuan, karena kita lihat sudah mulai main raba-rabaan. Bagaimana kalau roknya lebih panjang? Tapi ada orang langsung bilang, kok langsung? Nah, padahal tujuan kami dari kesehatan reproduksi, khususnya di UKS saat itu adalah, ini loh, kalau dengan dia berpakaian seperti ini, minimal hal itu bisa dikurangi di sekolah. Itu tujuan kami tadinya. Itu. Tapi banyak orang mengasosiasikan, katanya, oh nanti jadi ini gitu. Aliran yang di sebelah, padahal bukan seperti itu awalnya itu baju di DKI. Oh, ada tujuan lain. Iya. Tapi justru dilekatkan maknanya malah jadi beda. Iya, padahal itu tujuan kami sebenarnya itu. Keluarga mensensor. Iya, jadi berawal dari pakaian lah kita berbicara dulu gitu. Iya. Karena itu tadi pada saat kita melakukan pemberian ilmu di depan kelas, mungkin si guru tidak perhatikan itu selama ini. Tapi begitu kami yang datang dari pihak baru kesehatan, loh ini harus dirubah gitu. Ini nggak bisa kita diamkan seperti ini. Ya namanya pola makan kita kan sudah semakin baik. Itu akan mempercepat yang namanya pertumbuhan si anak. Hormonalnya makin tinggi. Betul. Itu sih awalnya. Jadi. Nah, Om Marcel dan Bu Ida, tadi kan kita sebenarnya ini pembicaraannya sudah cukup paling tidak menurut saya udah cukup lumayan banyak lah gitu ya. Kita bicara tentang HIV/AIDS, tentu kelompok-kelompok juga seperti perempuan, anak dan remaja. Kita juga udah ngomongin tentang trauma. Dari pengalaman saya misalnya, saya melihat dan bertemu dengan teman-teman juga waktu dulu di LSM yang bergerak untuk HIV/AIDS itu gitu ya. Nah, saya melihat ada perjuangan, upaya yang juga dibutuhkan oleh teman-teman ODIF ya sekarang disebutnya gitu. Bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk mempertahankan dirinya secara fisik, tadi harus minum obat, bahkan kalau teman-teman yang sudah masuk tahap AIDS gitu ya, harus melawan penyakitnya itu juga. Tapi juga karena ada stigma dan sebagainya, akhirnya mereka harus memperjuangkan kesehatan diri mereka secara mental dan spiritualitas, karena nggak bisa kita pungkiri. Nah, ini juga PR buat kita sebenarnya sebagai umat Tuhan, karena mungkin pemahamannya yang sedikit, akhirnya salah pemahaman juga, stigma, penghakiman, budaya memberikan penghakiman yang masih terlalu dinikmati. Akhirnya gereja yang sebenarnya semestinya idealnya menjadi ruang aman, ruang pertumbuhan semua orang, bahkan Tuhan Yesus, ada satu kisah Tuhan Yesus yang tadi kita udah sempat ngobrol ya, bagaimana ada seorang perempuan yang mau dirajam, dihukum mati oleh orang-orang pada saat itu karena dianggap melakukan tindakan yang sangat berdosa, amoral dan sebagainya. Tuhan Yesus cuman berkata, bagi kalian yang tidak merasa tidak pernah melakukan dosa sama sekali, silakan. Lemparkan dia paling pertama. Lalu satu-satu kan meninggalkan batu dan mundur, akhirnya baru menyadari ya juga ya gitu kan. Nah, tapi kenyataannya sekarang ya kita nggak bisa pungkiri masih terlalu banyak penghakiman itu dilakukan sampai akhirnya mereka harus berjuang secara iman. Nah, bagaimana menurut Om Marcel dan Ibu Ida dengan melihat kenyataan ini? Ya, saya merasa senang sekali LAI dalam hal ini merespon isu tentang AIDS. Karena ini dari zaman udah 10 tahun yang lalu saya sudah teriak-teriak dan sudah dengan beberapa rekan-rekan termasuk almarhum Dr. Stephen Sulaiman. Kita berusaha supaya gereja merespon ini dengan bijaksana. Ya, saya bilang dengan bijaksana. Tapi lambat. Responnya lambat. Ya, maka saya begitu ditawarkan untuk berbicara ini di forum ini,
saya sangat senang, saya bilang ini dia kesempatan untuk berjuang lagi supaya gereja ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, dogma-dogma yang itu terlalu sempit mereka ngelihatnya, tanpa melihat di sampingmu itu orang udah menderita, udah jadi korban, tetapi kamu tetap melihat ini dogma ini harus kita pertahankan. Makan tuh dogma. Temen lu, tetangga-tetanggamu, orang-orang yang dikasih satu persatu akan mati. Ini penting sekali. Makanya tadi waktu dalam diskusi saya bilang, dasarnya dari semua ini adalah kasih. Anda punya kasih atau enggak? Kasih. Ada kasih enggak? Kalau nggak ada kasih, berarti Anda nggak bisa. Kalau itu kita nggak berdasarkan itu, nggak jalan semuanya. Anda cuma hanya, ya dogmanya begini, ini sudah berargumen, harusnya begini, ini. Jadi alotnya Oke, karena itu ya Om. Lepas dari itu deh. Lu punya kasihnya. Iya. Kalau lu punya kasih, semua akan terbuka. Betul. Dan itu ada ayatnya juga kan. Betul. Jadi, nah itu jadi khususnya untuk yang tadi secara fisik, orang itu sudah sakit. Itu orang kalau AIDS itu dia punya badan tuh nggak enak. Karena infeksi kan, yang namanya batuk, belum lagi yang namanya tokso dan sebagainya. Udah sakit-sakit begitu, didatangin sama orang yang mau ini, tapi dibilang bertobatlah kamu kan cuma. Lalu dibilang itulah kamu, itu upah dosamu. Dosa. Tinggal karena itu. Orang itu butuh kasih, bukan butuh nasihat-nasihat dan dogma-dogma. Sangat setuju saya. Dia perlu belayan. Iya. Supaya dia nanti memang tidak bisa lagi hidup. Ini karena ini pengalaman saya yang memang AIDS waktu itu belum ada obatnya. Supaya nanti dia berangkat menghadap itu juga bersih. Lepas itu. Nah, itu yang ini. Jadi itu tadi saya bilang, dari segi spiritualnya saya berharap gereja itu juga melakukan ini juga dengan kasih. Ya. Oke, dogma tetap kita tidak akan melanggar, tetapi juga harus didasarkan kasih. Betul. Kalau itu nggak didasarkan kasih, ya nggak jalan, hanya dogmatis aja. Ya bahkan kalau misalnya dari pernyataan Om Marcel, kalau misalnya kita melihat kembali tentang cerita waktu Tuhan Yesus berkata itu, sebenarnya kurang lebih gambarnya kayak gitu Om, kan? Ya. Perilaku yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu mau melempar secara hukum betul sebenarnya karena ada yang tertulis. Dogmanya gitu. Bilang begitu. Ada itu, tapi ada perspektif pendekatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tadi saya setuju sekali, kasih. Karena ujung-ujungnya adalah caranya itu jauh lebih efektif dan berhasil untuk menghadirkan transformasi pada diri si perempuan. Terakhir kan Tuhan Yesus tetap punya pegangan, dalam artian dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam artian itu bukan sebuah penghakiman, tapi sebuah bentuk transformatif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi dengan cara yang sangat-sangat elegan dan efektif karena kasih yang dikedepankan di situ. Dia tahu apa yang diperlukan oleh si perempuan ini, kesempatan baru, rangkulan, dan itu yang jauh lebih mengubahkan gitu ya. Kalau Ibu ada bagaimana Ibu? Ya, kalau saya sih seperti tadi dijelaskan Bang Marcel memang benar. Dan memang yang saya rasakan, kebetulan saya dekat dengan teman-teman ODIF ya. Saya ibarat kata lingkungan saya di lingkungan mereka gitu. Banyak stigma itu yang masih mereka alami. Mereka juga butuh pekerjaan. Ya, di dunia kerja pun sudah banyak mereka di stigma. Walaupun katanya Kementerian Tenaga Kerja sudah berusaha, ILO juga sudah berusaha untuk tidak lagi ada stigma orang-orang bekerja dengan HIV. Ternyata masih tetap ada gitu. Banyak begitu dia terdeteksi, oh kamu HIV, otomatis kamu tidak bisa lagi bekerja sama dengan kami. Langsung. Itu banyak sekali gitu. Sampai dia dikeluarkan gitu. Dan sekarang yang bikin miris lagi, itu BPJS kan ya, kalau dia pengguna BPJS ya teman-teman ODIP, itu yang jadi pergumulan batin saya juga. Saya juga sebenarnya nggak tahu itu kalau di puskesmas atau di rumah sakit seorang ODIP berobat dengan BPJS itu akan tertulis semua datanya kan, dan itu bisa dibuka katanya. Itu bisa dibuka. Nah itu dia. Saya sampai begitu. Dibuka ke siapa? Ke umum ya?
Jadi kalau kita punya aplikasi JKN itu katanya bisa terbuka. Iya. Kita yang punya misalnya kan. Tapi kita kan nggak pernah tahu apakah kalau dia memang BPJS-nya itu dari BPJS Tenaga Kerja, apakah kantor dia bisa buka? Lihat, iya. Nah, kan itu jadi pertanyaan. Dan itu karena saya bergabung di beberapa teman komunitas, baik saya makanya suka diledekin sama orang-orang, ini nenek canggih katanya kan. Saya ada di tweetnya mereka, saya ada di Facebooknya mereka gitu kan. Bunda. Terus, jadi mereka tuh itu share gitu, Bun, ini bener Bun katanya. Loh, saya baru tahu gitu kan. Memang dulu waktu saya masih aktif di puskesmas, kita memang selalu memasukkan data gitu. Tapi kita nggak tahu kalau itu bisa terbuka gitu. Nah, ini juga menjadi, di sini saja dia sudah mengalami stigma nantinya. Iya. Itu masih di lingkungan kesehatan nih saya bicara ya. Dia seorang ODIF. Ya, seorang ODIF butuh perawatan, kita katakanlah ke dokter gigi. Dia dirujuk ke dokter gigi. Yang kita tahu tidak akan ada penularan loh. Tapi di surat rujukan itu tetap disebut dia dengan orang dengan HIV. Dalam istilah medisnya itu ada B20 gitu. Itu sampai kapan? Iya. Dia perlu dilakukan pengobatan ke rumah sakit sana. Kok mesti dokter sana tuh harus tetap ditulis B20? Kasian kan? Sampai kapan kita menghakimi dia? Lu orang dengan HIV, jadi lu harus begini gitu. Jadi, nah ini timbul satu pertanyaan lagi. Dalam misalnya seseorang mau melamar pekerjaan, secara umum deh misalnya. Lalu jika si pemberi kerja atau instansi yang bersangkutan meminta untuk menyertakan surat tes HIV, apakah itu melanggar hak atau bagaimana sebenarnya? Melanggar hak saya bilang. Jadi sebenarnya tidak salah itu sebenarnya. Iya. Nah, kenapa? Kalau udah tahu mau apa? Mau diapain? Iya, kalau mau tahu mau diapain gitu kan. Sekarang kenapa hanya Ditolak, HIV? gitu. Kenapa hanya HIV diminta? TBC kenapa tidak diminta? Kalau gitu semua penyakit menular digituin gitu. Masukin aja gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah bentuk diskriminatif. Salah. Iya. Dan tidak itu maksudnya kan TBC kenapa tidak diminta? Yang penularannya gampang loh. Oke. Iya kan? Misal contoh kita dalam satu ruangan ini. Iya. Ada orang TBC yang namanya TB resisten obat. Iya. Satu aja yang bawa bakteri itu ke dalam ruangan ini semua kita habis kena. Sedangkan ya bukan membandingkan tapi maksudnya kalau yang satu HIV belum tentu. Belum. Iya. Ada di udara. Ada di udara. Iya betul. Jadi itu juga satu fakta yang harus informasinya juga harus kita ketahui ya. Iya. Ya, Bu Ida Om Marcel ya maksudnya supaya kita juga membangun kepekaan untuk lebih cerdas dan bisa menilai ini nggak bisa nih sebenarnya nggak boleh dibiarkan kan itu pintu-pintu yang dengan sengaja akhirnya dibuka untuk masuknya ruang-ruang stigma itu ya tindakan-tindakan stigma begitu. Ya itu juga. Nah di link itu kita bicara di lingkungan kesehatan dan lingkungan kerja gitu kan. Di lingkungan gereja pun stigma tinggi sekali. Waduh tinggi sekali. Saya itu sering ajak teman-teman dia bilang, Bun saya nyamannya di dekat sini gerejanya Bun. Ya udah saya ngikutin gitu. Saya ngikutin yang penting saya tahu dia itu memang benar mau membangun imannya gitu. Jadi Bu Ida ini artinya ODIF ya teman-teman ODIF. Iya teman-teman ODIF gitu. Jadi ya namanya kalau dia transpuan kan di kita saya tidak mungkin dong paksakan lu ke gereja harus pakai baju laki-laki kan nggak mungkin dong saya harus paksakan begitu. Dia sudah dia sudah terbiasa dengan yang namanya skincare-nya dia harus begini segala macam. Masa saya harus larang untuk dia supaya masuk ke gereja gitu. Betul. Nah itu nanti pandangan mata orang yang kenal saya langsung udah selesai kebaktian nanti orang ngapain di sini? Bu Panjaitan gitu kan. Bu Panjaitan sini deh. Itu waria. Kok diajak ke gereja sih? Loh. Gereja apakah itu hanya buat yang non waria? Nah itu jadi PR kita bersama ya. Itu refleksi yang harus digumuli tuh. Langsung pada bertanya kenal saya. Lah itu kan orang begini kan. Iya, kenapa? Dia kan punya hak juga di gereja ini. Itu yang saya alami langsung gitu loh. Betul. Saya bawa teman yang bertato, semua juga pada ngelihat. Sampai saya pernah menyewa satu tempat gereja hanya untuk acara kebaktian. Ya, kita kan paling enak tuh ya Natal-Natal begini ya. Saya sewa satu aula gereja, kita kebaktian di sana.
sesudah selesai acara saya langsung dikatakan, besok-besok kalau mau pakai aula kami jangan yang seperti itu ya datangnya. Astaga. Padahal Pertanyaan Tega itu banget sudah ya. gabung Iya. dengan tenaga kesehatan loh. pertanyaannya adalah kalau dari saya jadinya, lalu kapan dan bagaimana mereka bisa mengalami pertumbuhan iman? Ya, Yes. betul. Iya kan? Kalau Betul. ruang-ruang yang seharusnya idealnya menjadi ruang untuk pertumbuhan iman manusia, Iya. itu langsung ditutup, lalu mereka di mana? Kan gitu pertanyaannya jadi. Ada lagi. Sekarang kan dengan maraknya IG kan, Ya, nah saya tuh sering tuh dengar pendeta A, pendeta B, pendeta C gitu kan. Mungkin pada saat dia lagi berkhotbah itu, mungkin ada teman-teman gay, LGBT. Oh itu bawa dalam khotbah. Aduh, saya bilang, kenapa dia nggak bawa khotbah? Itu ada koruptor loh yang sering datang ke sini. Itu nggak pernah kan dibawa dalam khotbah kan? ya itu iya betul. Iya, Fakta yang iya. harus berani digumuli dan Ya dalam dikritik. ya saya nggak usah kita sebut lah. Saya berani sebut misalnya polisi yang sering korupsi di jalan. Ada anggota jemaatnya situ polisi, apa pernah dibawa dalam khotbah? Tidak. Tapi begitu teman-teman LGBT datang ke gereja itu jadi khotbah. Langsung. Saya hanya dengar di IG, hati saya sedih gitu loh. Kenapa ya ini bisa jadi khotbah gitu? Sementara teman-teman koruptor mencuci uang melalui gereja. Iya kan? Betul. Penyumbang dana kita adalah keluarga A, keluarga B. Wah, kalau dia datang itu kalau bisa dia datang baru mulai kebaktian. Padahal dia Kalau belum datang mencuci ditunggu dulu. Iya. Karena dia Perlu pakai sebenarnya red carpet. iya. Padahal dia di sana apa? Mencuci uangnya kan? Iya. Bahwa dia itu orang yang banyak menyumbang di gereja. Mungkin bagi sebagian orang pernyataan atau diskusi ini terlalu menyakitkan, tapi ini adalah fakta yang harus berani diterima dan dikritik gitu. Iya. Dan kita harus ya melihat gitu ya, kita supaya kehidupan bergereja itu benar-benar menjadi sehat. Iya, Gitu. betul. Karena kenyataannya seperti itu, banyak yang ya itulah PR kita bersama gitu. Jadi Ya. mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita, Om Marcel dan Ibu Ida, menurut pengalaman dan cara pandang Om Marcel dan Ibu Ida, apa sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman ODIF secara khusus terkait kehidupan keimanan mereka? Kalau saya, bagaimana kita dari orang yang mengenal Tuhan, saya kata ya, orang yang mengenal Tuhan, mari kita rangkul mereka. Itu. Kita Rangkulan. rangkul ya. Bagaimana pita merah di HIV itu kan dia melingkar menjadi satu kan. Dia dari satu yang panjang tapi dia disatukan begini. Bagaimana itu bisa menjadi satu dengan kita dalam satu lingkungan pita itu. Iya. Kalau saya sih itu merangkul. Kalau Marcel Ya sebenarnya nggak beda jauh sama sebenarnya. Menerima mereka apa adanya mereka. Itulah mereka. Kita terima dan merangkul dan Dukung. itu dukung. Dasarnya kembali lagi adalah betul. kasih. Kasih. Kalau nggak ada kasih nggak akan jalan. Penerapan kasih itu. Terima kasih Om Marcel, Ibu Ida sudah bersedia hadir membagikan pengalamannya, semua refleksinya gitu ya. Ilmunya juga untuk kita bersama. Semoga ini semua dapat menjadi bekal bagi para sahabat Alkitab, bagi kita semua untuk membentuk diri kita, membekali diri kita. Termasuk juga mungkin ada teman-teman ODIF yang menonton tayangan ini. Ya, semangat dalam artian terus jalani kehidupan ini gitu ya, karena tadi ya ada semangat untuk terus hidup yang mau tekankan gitu ya Om Marcel dan Ibu Ida ya. Jadi jangan sampai kita justru kalah, dan khususnya bagi para keluarga, teman-teman gitu, bangun kesadaran, kepekaan, kesediaan untuk merangkul, menerima, supaya lihatlah kenyataan banyak orang di sekitar kita itu membutuhkan kehadiran kita, bukan membutuhkan penghakiman dari kita. Ada pernyataan penutup dari Om Marcel maupun Ibu Ida? Kalau dari saya begini, mumpung sekarang obat itu sudah ada, Ya. tersedia dan bisa diakses Ya. dan gratis, harus dimanfaatkan. Oh. Jadi kepada teman-teman yang sudah terinfeksi, nggak usah merasa rendah dan takut dan ini
walaupun itu normal, tapi ingat, obat sudah ada. Ya. Lakukanlah terapi, ikutilah terapi itu dengan baik. Ingat, dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita, dulu nggak sempat menikmati kemudahan seperti sekarang. Dan mereka sekarang sudah tidak ada. Dan mereka berjuang mati-matian sampai akhirnya mati, meninggal. Sekarang ada kesempatan, gunakan kesempatan ini. Jangan Disia-siakan. Sama-sama kita ini saling bergandengan tangan menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan tahun 2030 kita sudah bisa selesai dengan AIDS. Oke. Dengan AIDS ya, bukan Target dengan ya, HIV. berarti Iya. target. Kalau dari saya sih, sebagai anak Tuhan, mari kita peduli dengan lingkungan. Di lingkungan kita banyak orang-orang yang perlu kita rangkul, yang perlu kita ajak untuk berdiskusi, khususnya bagaimana keimanan mereka menjadi PR buat kita. Karena mereka juga rindu sebetulnya mereka untuk bersekutu, rindu untuk sama-sama berdoa dengan kita di satu tempat yang namanya gereja. Jadi jangan ditutup. Iya, jangan ditutup gereja untuk teman-teman ODIF dari komunitas manapun Ya. itu. Oke. Terima kasih sekali lagi Om Marcel, Ibu Ida untuk Ya, semua yang sudah sama-sama. dibagikan. Terima kasih juga untuk sahabat Alkitab yang sudah mengikuti program ini ya, semua diskusi kita. Selamat membekali diri, selamat membentuk diri menjadi umat Tuhan yang membagikan dan menjadi saluran berkat dari Tuhan. Salam Alkitab untuk semua.